Selamat malam, salam kenal semuanya. Ini baru-baru semua wajahnya, hanya ada beberapa yang pernah ketemu di Kopdar Karir kemarin. Oke, karena waktunya juga mungkin agak mepet, saya bisa mulai start aja ya. Jadi, apa namanya, bahasanya mengenai interview. Oke, teman-teman siapa di sini yang sudah sering mengalami interview? Ada yang mungkin, hai Cak Tu. Cak Tu boleh di-unmute, Cak Tu? Pengalamannya gimana? Pak Egis Nah, boleh di... Oke, boleh. Sebentar, Pak. Caktu, oke. Wait. Oke, silakan Mas Caktu. Yes, Coach. Gimana, Coach? Oke, pengalaman menjalani interview itu gimana, Coach? Oh, macam-macam nano-nano, Coach. Ono Nano. sing santai, tapi ada yang tegang juga walaupun sudah disiapkan. Macam-macam sih, tergantung banget dari kesiapan kita sama tujuannya. Biasanya kalau semakin kita pengen posisinya gitu atau perusahaannya, semakin deg-degan. Semakin tegang ya, tensinya semakin tinggi ya. Semakin tinggi. Tapi sebetulnya kan dalam interview itu basicnya sama aja sebetulnya kan. Di luar psikotes ya. Jadi sebetulnya teknik interview itu kan ya hanya ada beberapa yang sering dipergunakan oleh para interviewer atau recruiter, ya kan? Biasanya mereka akan pakai yang namanya CBI atau PEI, ya kan? Jadi saya akan share screen-nya. Bentar. Kenapa screen saya tidak muncul? Oke, kelihatan ya teman-teman ya? Oke, kelihatan banget, Pak. Jelas. Oke, jadi ya oke. Jadi sebetulnya dalam interview itu mereka selalu pakai entah itu CBI, competency based interview, kok hilang? Atau bentar. Oh, jadi hilang. Oke, biasanya mereka pakai competency based interview atau behavioral interview. Nah, kenapa mereka pakai itu? Tujuannya adalah itu adalah struktur interview yang paling mudah, apalagi bukan apa ya, bukan orang-orang yang punya atau yang lulusan psikologi. Jadi teknik ini bisa dipakai oleh hampir semua orang. Jadi itu adalah cara interview yang paling mudah dan terstruktur, ya kan. Lalu pertanyaan-pertanyaannya itu difokuskan untuk menggali masa lalu mereka, gitu. Karena ada premis bahwa apa yang dilakukan di masa lalu dan berhasil itu bisa dipakai untuk di masa depan, biasanya begitu, diulang di masa depan. Kan. Nah, pendekatannya itu biasanya mereka pakai STAR. Saya pernah ngomong soal STAR ini pada saat Kopdar Karir yang nomor 6 ya, ke-6 ya di Ayo Kopi waktu itu. Nah, kalau interviewernya pakai STAR dan yang di interview juga pakai STAR, hasilnya akan lebih bagus karena apa? Pertanyaan yang diajukan dalam BI atau CBI itu kalau si interviewinya itu tidak paham, itu hanya akan menjawab secara sepotong-sepotong. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan begini, misalnya bisakah Anda menceritakan hasil dari tindakan Anda gitu ya? Itu yang dijawab itu hanya sepotong karena yang ditanyakan juga hanya mengenai result. Tapi kalau si interviewer itu memformulasikan pertanyaannya dengan STAR,
Ini kelihatan ya. Kelihatan banget, Pak. Ya, ini materi yang kemarin aku share juga. Jadi formulasi start question-nya itu adalah jelaskan, misalnya contohnya adalah jelaskan situasi di mana Anda misalnya mengalami komplain dari customer dan apa hasilnya. Kalau memang pertanyaannya diformulasikan seperti itu dan dijawab hanya ya saya handle begitu aja Pak, itu kan menemui jalan buntu dan itu harus apa ya? Dan itu membuat si interviewer harus menggali lebih dalam sehingga dia harus mengajukan pertanyaan lanjutan. Dan itu biasanya kalau dalam kondisi interview yang cukup banyak, itu tentu saja akan bikin dia capek gitu kan. Jadi kenapa kalau si interviewernya pakai STAR, sebaiknya yang di interview itu juga mempelajari STAR. Karena apa? Jadinya akan lebih mempermudah si interviewer untuk mengetahui kompetensi, capability, dan skill yang dimiliki oleh si kandidat. Karena apa? STAR ini berbentuk cerita. Berbentuk pengalaman yang dia dialami oleh si kandidat. Nah, karena bentuknya cerita, itu berarti alurnya mengalir ya. Mulai dari situasinya seperti apa, tugas yang harus dilakukan bagaimana, apa yang selanjutnya dia lakukan, dan hasilnya itu dalam satu rangkaian, tidak terputus. Sehingga memudahkan si interviewer untuk melihat kompetensinya, dan memperingan tugasnya si interviewer untuk menggali lebih dalam. Bisa dibayangin kalau misalnya si interviewer tanya, pernah nggak sih kamu mengalami dikomplain sama pelanggan misalnya gitu. Jawaban si interviewer, si kandidat cuman, iya Pak, pernah. Sudah selesai gitu kan. Buntu. Terus si interviewer harus menggali lagi. Mungkin perlu teman-teman tahu bahwa saya pernah mengalami juga situasi di mana saya harus menginterview katakanlah 10 orang gitu ya. Dan itu capek, di pikiran itu capek gitu. Jadi kalau si kandidat tidak membantu si interviewer untuk menggali kompetensinya, ya kemungkinan besar ya karena si interviewernya capek ya bisa aja dia akan tereliminasi gitu loh. Jadi justru sebetulnya dengan kita belajar STAR ini merupakan suatu win-win solution buat kita dan interviewer. Karena apa? Si interviewer tanya sesuatu, kita dengan sigap menjawab menggunakan STAR ini, dengan rangkaian cerita yang berdasarkan pengalaman yang kita punya, dan dalam satu sequence jawaban, si interviewer langsung tahu, oh, si kandidat ini punya kemampuan ABCD, kompetensinya ABCD, seperti itu. Dan dia langsung tugasnya juga merasa lebih ringan. Jadi itu sih yang intinya sebetulnya ya. Intinya kenapa kita harus tahu juga apa sih yang sebetulnya dialami oleh si interviewer. Mungkin saja memang pada saat kita datang ke interviewer gitu ya, interview, kita sudah siap secara fisik, secara mental, mungkin sudah istirahat cukup gitu kan. Istirahat cukup, mungkin sudah belajar membaca, melihat-lihat mengenai company profile perusahaan yang kita lamar, begitu kan. Tapi pada saat ditanya oleh si interviewer, jawaban kita hanya singkat-singkat. Dan itu akan, secara pribadi saya akan bete juga gitu kalau ketemu dengan kandidat yang jawabannya hanya singkat-singkat. Dan itu harus memaksa kita untuk berpikir bagaimana membuat probing question. Misalnya kita pengen tahu kemampuan leadership dia.
saya tanya, pernah nggak kamu dalam situasi memimpin sekelompok orang gitu? Pernah, Pak. Selesai, gitu kan? Dan si interview harus mikir lagi pertanyaannya. Atau dia harus probing lagi, kapan itu, di mana, apa yang kamu lakukan, dan begitu. Jadi kan mungkin alangkah eloknya kalau pada saat ditanya seperti itu, kita jawab dengan start teknik, bilang, oh iya Pak, pada saat itu situasinya adalah kami sekelompok karyawan baru misalnya, dan diperintahkan untuk membentuk tim pada saat itu, karena teman-teman nggak ada yang bersedia untuk jadi leader, saya mengajukan diri, gitu kan. Terus yang saya lakukan adalah pada saat itu memimpin teman-teman, membuat bla 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 gitu kan. Dari situ akan jauh lebih mudah buat interviewer melihat, oh si kandidat ini punya kompetensi leadership misalnya, atau people management atau yang lain. Itu poinnya sebetulnya di situ. Nah, cuman kadang-kadang interviewer itu juga macam-macam ya. Skill-nya macam-macam, preference-nya dia juga macam-macam, mood-nya dia juga pada saat melakukan pekerjaannya juga macam-macam gitu kan. Jadi alangkah baiknya makanya kenapa kita selalu ready dengan start teknik yang saya share waktu kopdar kemarin gitu kan. Nah, STAR sendiri yang sudah ikut kopdar waktu itu pasti tahu ya. Jadi STAR situasinya bagaimana pada saat Anda terlibat, terus apa yang harus tugas yang harus dilakukan, dikerjakan, terus apa yang Anda lakukan, terus hasilnya seperti apa. Oke, jadi pendekatannya seperti ini. Jadi kalau yang di PDF ini adalah sisi dari interviewer sebetulnya. Interviewer itu berpikirnya bagaimana sih kalau melakukan behavioral event interview itu, BI gitu kan. Pada saat itu dia selalu akan membuat daftar pertanyaan. Kalau dia mau memformulasikan pertanyaannya dalam bentuk STAR. Situasi, apakah Anda bisa, nah, makanya, dan ini bisa kita skip, bisa kita bantu tidak dilakukan oleh si interviewer dengan memformulasikan jawaban kita dalam bentuk STAR. Jadi, match antara apa yang dilakukan oleh si interviewer dengan apa yang dilakukan oleh si kandidat dalam menjawab pertanyaan si interviewer berdasarkan behavioral event interview, itu match. Sehingga bisa saja ada chemistry yang ketemu di situ. Nah, chemistry itu yang bisa berimpact kepada kita diterima atau enggak di posisi itu atau di pekerjaan itu. Ya, jadi kalau si interviewer akan selalu berpikir dalam kerangka seperti ini. Ini dipotong-potong situasi, karena sebetulnya kalau yang di sini itu pertanyaan-pertanyaan yang di sini itu adalah sudah menggambarkan pertanyaan dalam bentuk STAR. Jadi jelaskan situasi di mana itu sudah dalam bentuk STAR, sehingga si kandidat pun harusnya bisa menjawab ini dalam format STAR. Cuman kalau dalam sini ini dipotong-potong sama dia. Kenapa? In case mungkin dia harus membuat beberapa probing question, ya kan? Kalau misalnya si kandidatnya buntu, ngomongnya hanya sepotong-sepotong, tentu saja si interviewer akan berusaha untuk menggali lebih dalam. Jadi dari sini kebayang ya teman-teman ya, maksudnya apa yang dilakukan sama interviewer untuk menggali kompetensi kita
itu sudah ada formatnya. Adalah formatnya behavioral event interview atau competency based interview. Nah, di dalam format itu selalu ada STAR. Kalau kita nggak pakai STAR, itu nggak akan ketemu. Jadi kalau si interviewernya menanyakan dalam format STAR, kita jawabnya juga dalam format STAR, interview itu akan berjalan lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, kesan impresinya akan berbeda pada saat kita menjawab dengan lancar dan si interviewer dengan mudah bisa melihat bahwa kita punya kompetensi yang dia cari, dibanding dengan dia harus selalu mengajukan pertanyaan lanjutan hanya untuk menggali gitu loh. Karena si kandidatnya ini kalau ngomong hanya sepotong-sepotong. Pengalaman pribadi saya pernah seperti itu. Jadi kalau situasi sudah seperti itu, akhirnya apa? Si interviewer akan jadi bete. Nah kalau jadi bete, namanya juga manusia selalu selain logika ada perasaan. Logikanya mungkin dia bilang bahwa oh, si kandidat ini bagus, tapi dia nggak bisa ngomong, nggak bisa berkomunikasi. Akibatnya apa? Ya dia akan cari yang lain. Dia akan gali, dia akan mungkin cari kandidat yang lain yang lebih bagus gitu kan. Padahal mungkin secara kompetensi kita punya, secara kompetensi kita ada dan kita mampu untuk memegang posisi yang kita lamar itu misalnya. Tapi karena itu tadi kita tidak tahu bahwa jawabannya harus dalam format yang bagaimana, kita jawabnya hanya sepotong-sepotong gitu kan. Mungkin juga saat itu si interviewernya lagi ada masalah di rumah atau di kerjaan gitu kan. Jadi begitu dia lihat seperti itu ya sudah selesai interviewnya. Interviewer itu akan senang kalau kandidat itu pada saat menjawab dia runtut, flow-nya ada gitu kan. Sehingga si interviewer hanya akan mendengar dan mencatat sesuai dengan pendengarannya kompetensi apa yang dimiliki oleh si kandidat. Dia tidak harus probing, menggali seperti itu, tapi kandidat yang bercerita. Karena biasanya dalam format behavioral event atau CBI, competency based, itu ada format laporan yang harus diisi oleh si interviewer. Sehingga kalau pada saat kita cerita dengan lancar, runtut, sesuai dengan format STAR itu, si interviewer akan dengan gampang mencatat, oh ternyata si ini punya kompetensi ini, dia punya prestasi ini, dia pernah mengalami kegagalan ini, dan dia tidak dia tidak memaksa otaknya untuk cari, aku harus tanya apa lagi supaya si kandidat ini bisa ketahuan kompetensinya ya gitu. Jadi kalau teman-teman belajar mengenai STAR itu bukan hanya membantu si interviewer, tapi juga membantu teman-teman sendiri. Karena pasti akan terlihat beda dibanding dengan kandidat yang lain. Oke. Nah, misalnya, kalau ini terlalu panjang sampel pertanyaannya, tapi misalnya si interviewer pengen mencari kompetensi persisten, gitu kan? Pertanyaannya akan diformulasikan dalam proses penjual, kadang-kadang kita tidak berhasil dalam memperoleh transaksi baru. Dapatkah Anda menceritakan satu atau dua situasi di mana Anda berkali-kali gagal mendapatkan klien baru? Bagaimana situasinya? Langkah spesifik apa yang Anda lakukan? Bagaimana hasilnya? Gitu kan? Ini kan formulasi STAR ada di sini.
Jadi kalau ditanyakan seperti ini ya, cara paling tepat ya, kita juga pakai STAR, gitu kan. Bayangin misalnya cuman kita, dapatkah Anda menceritakan satu atau dua situasi? Dapat Pak. Gitu. Terus si siapa interviewer harus menggali lagi gitu kan. Sementara mungkin di belakang kita masih ada 5-10 orang yang juga harus antri interview gitu. Pastinya apa? Ya kalau dalam situasi-situasi seperti itu biasanya nggak lama kita paling, udah makasih, nanti tunggu kabar ya gitu kan. Tapi terus nggak ada kabar 2 minggu kemudian. Gitu. Atau seperti ini, si interviewer pengen mencari kompetensi influencing others, mempengaruhi orang lain, gitu kan. Ini ceritanya adalah mungkin dari di pekerjaan sales gitu ya. Dapatkah Anda menceritakan satu atau dua kasus tentang usaha Anda untuk memperoleh pelanggan baru, apa yang Anda lakukan, hasil apa yang Anda peroleh, gitu kan. Ini kan semua probing question untuk melihat si kandidat itu punya kompetensi influencing others enggak gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Oke, sebentar ya. Sebentar, Pak. Mungkin tulis di chat aja ya. Iya, saya minta teman-teman tulis di chat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Bila teman-teman ada masalah dengan internet, tolong videonya di-off-in dulu ya. Jadi tombol video diklik nanti. Jadi biar tidak ada kendala internet. Silakan lanjutkan Coach. Ini 8 menit lagi ya, menuju off ya. Oke, jadi kalau gitu sesi 2 ya, pertanyaannya aja ya. Mungkin siap-siap pertanyaan aja di sesi 2. Oke, nah ini yang bisa dilakukan sama si interviewer. Ya mungkin teman-teman juga harus paham. Jadi kalau ini adalah dari sisi si recruiter gitu kan. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman paham dan bisa melakukan antisipasi dan memberikan jawaban yang terbaik pada saat interview, gitu kan. Jadi biasanya mereka akan melakukan perkenalan dan penjelasan. Ya, selamat datang Pak Egis. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami untuk interview, gitu kan. Nah, pada saat ini kami membutuhkan tenaga marketing and sales di perusahaan kami, gitu kan. Yang tugasnya adalah menawarkan produk perusahaan yang kami miliki, gitu kan. Nah, terus baru biasanya sesudah perkenalan, silahkan perkenalkan diri Anda, begitu kan. Mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengeksplor bagaimana sih si kandidat ini berperilaku di masa lalu terhadap tugas atau situasi yang dia hadapi, gitu kan. Jadi ini sebetulnya semua dilakukan dalam kerangka STAR yang tadi itu. Jadi yang dibilang bahwa pertanyaan didasarkan pada indikator perilaku. Nah, ini yang dicari. Indikator perilakunya apa? Seperti yang saya tadi bilang, leadership. Oke. Kalau leadership berarti pertanyaannya akan selalu mencari apakah Anda pernah berada pada posisi memimpin, terus situasinya bagaimana, apa yang Anda lakukan, hasilnya apa, seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu kompetensi yang dia cari dari pertanyaan ini, ya kan, kita bisa memformulasikan jawaban kita. Oh ya, pada saat itu begini. Itu akan jauh lebih powerful dan jauh lebih mudah buat si interviewer. Nah, ini teknik dan tipsnya. Nah, kalau di sini kan bilang tuntun interviewee untuk mengungkap cerita atau sampel perilaku. Ini yang seperti saya bilang tadi, kalau kita jawabnya dengan patah-patah, gitu kan, si interviewer akan harus probing
harus nggali terus gitu kan. Tapi kebayang kalau teman-teman di posisi interviewer, menggali sesuatu, kita harus berpikir lagi begitu kan, itu bikin capek. Maksudnya bikin capek ya, itu memang istilahnya tugas dia gitu ya, tugas dia sebagai interviewer. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita mempermudah dia, tentu saja kita juga akan jadi lebih dipermudah gitu kan. Nah, ini selalu begitu. Ini terutama yang itu ya, maksudnya bukan interview dari orang-orang psikologi ya, dari orang-orang psikologi yang selalu menganalisa apa yang kita bilang, tapi kalau di sini kan dia selalu bilang bahwa yang dia cari adalah berdasarkan fakta masa lalu. Jadi apa yang sudah pernah dia lakukan di masa lalu sebagai prediktor di masa depan. Jadi kalau kita cari misalnya communication skill, si interviewer bertanya yang mengarah kepada assessment untuk communication skill misalnya. Karena misalnya di posisi yang dilamar, yang kita lamar itu ada kompetensi itu untuk menjalankan pekerjaannya, misalnya katakanlah customer service, gitu kan. Jadi selalu saya kasih clue-nya adalah bahwa gini, pada saat teman-teman melamar suatu pekerjaan, cari job desk pekerjaan yang kita lamar itu apa. Sesudah ketemu job desk-nya, cari kompetensi apa yang ada untuk pekerjaan itu. Jadi kalau misalnya customer service, jelas dia melayani customer, melayani komplain gitu kan. Berarti kompetensi yang dibutuhkan apa? Communication skill. Itu sudah pasti. Karena tanpa communication skill, dia nggak akan bisa jadi customer service yang baik. Terus yang kedua, bisa saja service orientation gitu kan, atau service culture. Tanpa itu dia tidak akan punya keikhlasan untuk melayani pelanggan atau customer yang komplain. Paling nggak dua itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya pada saat teman-teman melamar suatu pekerjaan katakanlah customer service, ya perkuat di pengetahuan mengenai kompetensi yang perlu dimiliki di posisi yang dilamar. Kuncinya di situ. Karena pastinya pada saat si interviewer bertanya, dia akan selalu mengacu kepada itu. Karena sebetulnya interviewer atau perusahaan memasang iklan, yang dia cari adalah orang-orang yang yang fit dengan kompetensi yang harus ada di posisi itu. Kompetensi ada munculnya dari job desk. Jadi pada saat suatu posisi itu vakan dan dia pasang iklan, itu selalu berdasarkan job desk ya, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi itu. Interviewer juga mengalami kesulitan ya, mengalami problem yang mungkin muncul kalau si kandidat tidak lancar dalam menjawab pertanyaannya, gitu kan. Yang satu adalah si kandidat ini tidak bisa mengungkapkan kasus atau sampel spesifik seperti yang ditanyakan. Ya karena tadi mungkin kerangka berpikirnya bukan dalam kerangka STAR untuk menjawabnya, jadi dia jawabannya nggak spesifik, sehingga harus si interviewer harus melakukan probing lagi, pertanyaannya dibuat disempit lagi. Jadi dia akan nanya berikan kasus gitu misalnya. Ya, jadi ini problem yang dihadapi oleh si interviewer, dan yang
harusnya kita bisa bantu menyelesaikan. Oke. Nah, yang kedua adalah jawabannya nggak jelas, ngambang. Jawabannya normatif. Saya harus memberikan respect. Yang dimaksud dengan respect itu apa? Itu harus digali lagi oleh si interviewer. Jadi sebetulnya kalau kita mau memahami yang diinginkan oleh si interviewer, hal-hal apa yang dia ingin cari berkaitan dengan posisi atau job yang kita lamar, itu akan jauh lebih mudah buat si interviewer dan juga buat kita untuk melewati interview itu. Jadi makanya kenapa sangat penting, sangat krusial buat kita untuk tahu mengenai teknik ini, teknik ini. Saya kira itu aja sih. Halo. Halo Pak. Sekarang kita ke pertanyaan ya Pak ya. Boleh, silakan. Aku stop share ya. Iya, saya mute dulu semuanya ya. Saya mute dulu semuanya, mute all. Ini ada pertanyaan. Oke, sebentar, saya mute all dulu. Kecuali Pak Edi. Baik. Oke. Ada pertanyaan dari ada. Bentar Pak, sebelum itu ada dulu Pak. Ini ada dari Juli Hartawan. Halo Pak Edi. Oke. Dalam interview, kebanyakan teknis ditanyakan dan saya sering gagal pada saat negotiation salary. Pada saat saya tanya balik, kebanyakan rekruter tidak memberikan detail range. Dan beberapa rekruter ada yang menggantung hasil pada saat interview. Terima kasih katanya Pak. Boleh dibantu Pak? Jadi ini memang agak apa ya, masalah yang sensitif mungkin ya kalau kita ngomong nego salary gitu kan. Sebetulnya kan tiap perusahaan itu sudah punya skala upah, struktur dan skala upah itu biasanya begitu. Nah, kalau kita melamar ke perusahaan yang kurang lebih sejenis dan kurang lebih seukuran, gitu kan, ya bisa saja struktur dan skala upahnya itu mirip. Jadi katakanlah gini, kita melamar posisi supervisor di perusahaan A. Sementara kita bekerja di perusahaan B gitu kan. Dan ternyata industrinya mungkin sejenis, ukuran perusahaannya juga sejenis, ya otomatis sebetulnya gaji yang ditawarkan juga akan mirip-mirip gitu. Itu biasanya begitu. Tapi kalau tempat kita melamar itu memang dia jauh lebih besar, itu biasanya skala upahnya juga akan lebih besar. Jadi memang agak susah menentukan, karena biasanya kan mereka bilang di dalam form lamaran itu selalu disuruh menulis salary expectation gitu ya. Gaji yang diharapkan itu berapa gitu kan. Gaji yang diharapkan itu berapa, tapi biasanya mereka sebetulnya sudah punya angka sendiri gitu loh. Jadi dalam hal ini memang harus ada negosiasi di mana kita harus bisa meyakinkan si rekruter bahwa kita punya nilai lebih pada saat kita join dengan mereka. Nah, biasanya memang jarang sekali rekruter yang akan, kalau ada beberapa yang akan minta slip gaji kita kan, boleh nggak slip gajinya di-share ke kami, seperti itu, biasanya begitu. Nah, kalau sudah begitu biasanya mereka hanya akan memberikan increase itu antara 20-30% lah. Jadi jarang kita bisa berharap akan dapat double.
Jadi kalau ya sekali lagi bahwa kalau negosiasi gaji itu kalau kita pasang terlalu tinggi itu juga nggak bagus, karena kalau kita pasang terlalu tinggi dan ternyata itu jauh di atas budget mereka, ya otomatis mereka akan cari kandidat yang lain. Jadi pahami dulu bagaimana struktur dan skala upah di mereka dengan posisi yang kita lamar. Saya nggak bisa memberikan nggak bisa memberikan ancar-ancar yang pasti, tapi biasanya kalau kita mau pindah kerja atau melamar ke perusahaan yang lain, sangat normal kalau misalnya kita increase 20-30% dari gaji yang kita punya sekarang. Mungkin Pak Juli mintanya terlalu tinggi kali ya, sehingga gagal pada saat negosiasi gaji. Kira-kira menjawab Pak Juli? Oke, Pak Edi. Thank you ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya. Jadi pada intinya Pak, Ya, yang saya lihat, jadi setiap posisi itu ada range-nya Pak ya, seperti itu. Jadi ada struktur gaji ada untuk perusahaan, betul. Ketinggian tidak bagus, kerendahan juga nanti rugi di kita Pak ya. Oke, saya lanjut ke selanjutnya Pak ya. Pak Arif Rahman, Silahkan. untuk awalan perkenalan diri, hal yang terpenting itu apa saja Pak? Halo? Bentar ya Mas. Halo Mas Juli, gimana Mas Juli? Ya, bisa saya menjelaskan sedikit? Oke, silakan Mas Juli. Ya, silakan. Ya, Silakan Mas Juli. pengalaman saya begini Pak. Pengalaman saya begini. Pada saat saya mengisi form employee form pada saat interview, nah itu pernah saya kosongin dulu karena saya ingin tahu di sana range-nya berapa. Tapi mereka tidak bisa mengasih gambaran range. Misalkan ada angka, saya minta angka di sini berapa, biar artinya saya tidak terlalu ketinggian dan saya tidak terlalu kerendahan. Artinya ada range, artinya saya bisa artinya ekspektasi saya biar tidak melampaui apa yang dia punya budget. Tapi kebanyakan beberapa company yang saya apply, kebanyakan mereka memaksa, ya Bapak isi aja. Ya. Itu yang jawaban itu yang tidak memuaskan bagi saya. Iya. Memang itu ya. Struktur dan skala upah itu hal yang sensitif ya Pak untuk perusahaan gitu ya. Ya, mereka sudah punya, tapi memang jarang dikemukakan di awal, jadi gitu. Tapi biasanya kalau memang kita misalnya memasukkan ekspektasi yang di atas mereka sedikit, mereka pasti tawar. Tapi kalau kita memasukkannya terlalu jauh, mereka malas sudah nyawar. Ibaratnya kalau kita beli barang gitu ya, kita tahu barang itu harganya 10.000 mungkin, tapi terus si penjual bilangnya ini 25.000 Pak. Kita mau nawar ke 10.000 kan malas gitu loh, karena range-nya terlalu jauh. Jadi saya tadi bilang kalau memang kita melamar ke suatu tempat, lihat industrinya apa, sama nggak dengan industri yang kita sebelumnya. Terus ukuran perusahaan, karena biasanya ukuran perusahaan itu berbanding lurus dengan skala dan struktur upah gitu. Jadi misalnya, ya kalau kita bilang perusahaan lokal gitu ya, terus kita ngelamar ke perusahaan multinasional, Danone atau Unilever, pasti akan jauh. Dan kita mau ngejudge jauh juga mungkin nggak ada masalah gitu. Karena skala mungkin struktur skala upah mereka jauh di atas perusahaan lokal. Tapi kalau sama-sama lokal, terus bisnisnya kurang lebih sama, ya struktur skala upahnya ya mirip-mirip juga, biasanya begitu. Karena mereka juga nggak akan bayar terlalu tinggi untuk posisi yang sama dibanding dengan industri yang sejenis. Sebenarnya skala upah itu ditentukan juga oleh sebetulnya posisi mereka dalam pasar, dalam market ya.
Kalau mereka bikinnya terlalu rendah, nggak akan ada yang mau ngelamar. Kalau mereka bikinnya terlalu tinggi, banyak yang lamar, tapi belum tentu itu akan profitable buat mereka. Jadi memang agak susah untuk apa ya, ditentukan di situ. Karena market competitiveness-nya ikut berperan di situ. Oke, Pak Edi. Kira-kira menjawab Pak Juli? Ya, menjawab Pak. Ya. Thank you Pak ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Pak Edi, halo. Dari Oke, Pak Arif silakan. Rahman, untuk awal perkenalan diri, hal terpenting apa saja Pak? Untuk awal perkenalan diri Pak. Oke. Ya. Salah satu hal yang biasanya teman-teman lakukan biasanya kan ya saya Edi lahir di Surabaya bla 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 keluarga begini begitu ya. Tapi itu kan sebetulnya sudah ada di dalam CV ya. CV yang dikirimkan ke mana ke interviewer itu kan sudah ada data-data kita sebetulnya. Jadi kalau kita baca seperti itu ya sama juga nggak ada nilai tambahnya buat si interviewer gitu. Karena dia bisa baca itu kok. Oh iya si ini anak misalnya lahir tanggal sekian di sini. Dia sudah punya istri, punya anak gitu kan. Lulusan universitas apa, jurusan apa, pengalamannya gimana gitu kan. Tapi cari hal-hal yang tidak disebutkan di dalam CV yang akan menarik perhatian si interviewer. Jadi bukan basic perkenalan. Ya mungkin kalau sebutin nama iyalah ya, karena kan baru pertama kali ketemu, menama, terus tujuannya datang ke situ. Tapi hal-hal yang basic itu nggak usah disebutkan di dalam perkenalan. Karena sudah ada di dalam CV, kecuali kalau si interviewernya nggak baca. Oke, Pak Edi. Thank you, Pak Edi ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya. Pak siapa tadi? Pak Arif ya? Pak Arif Rahman ya. Oke, kita Ya, lanjut ya, Pak ya. Arif Rahman ya? Ya. Dari Pak Prabu Hernanda. Malam Pak Edi, saya Prabu dari Surabaya. Saat ini saya bekerja. Halo Pak Edi. Halo. Ya. Pak Edi jelas ya Pak ya? Ya, dari halo. Pak Prabu Hernanda. Malam Pak Edi. Jelas. Saya Prabu dari Surabaya. Saat ini saya bekerja di industri IT. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak yang sangat membuat saya kebingungan antara hal yang saya lakukan ini dengan meyakinkan perusahaan atau tidak. Berikut beberapa pertanyaannya. Pertanyaan 1. Kalau misalkan core perusahaan yang saya ajukan lamaran pekerjaan berbeda dengan perusahaan saya saat ini, kira-kira kemungkinan besarnya diterima berapa persen, Pak? Itu dulu, Pak. Halo, Pak Edi. Panjang banget pertanyaannya. jadi kalau current perusahaan sekarang ini beda core-nya sama yang akan dilamar bagaimana? Kalau selama jadi gini, nggak ada masalah antara kalau core perusahaan yang dilamar dengan yang sekarang berbeda, tapi posisinya mirip nggak atau sama nggak? Kalau sama saya kira nggak ada masalah gitu kan. Ya boleh dibilang gini, kalau kita orang finance, kita mau ngelamar ke, misalnya background kita finance tapi di manufaktur gitu kan. Terus kita mau ngelamar finance di, katakanlah di pergudangan atau di shipping atau apa. Sebetulnya nggak ada masalah, karena apa? Ya basicnya tetap di finance, walaupun mungkin ada beberapa teknik-teknik finance yang harus dipelajari dari awal gitu kan, karena mungkin pembukuannya akan salah. Itu sih, jadi kalau menurut saya sah-sah aja kita pindah industri ceritanya ya. Tapi beda kalau ceritanya kalau misalnya pengalaman saya di HR, terus saya harus ngelamar ke sales dan marketing gitu kan.
saya bisa apa gitu kan. Saya mau nunjukin kompetensi apa ke si interviewer gitu. Ya, Cak tuh. Oke, lanjut ya Pak ya. Ya. Saya melamar pekerjaan yang berbeda jabatannya dengan perusahaan sebelumnya. Perusahaan sekarang bekerja di bidang fungsional dan perusahaan yang saya lamar di bagian struktural. Bagaimana cara tips dan trik dari Bapak Edi supaya meyakinkan interview bahwa saya mampu bekerja di bagian struktural? Serta rata-rata persentase interviewer ketika menemukan kandidat yang sebelumnya bekerja di bagian fungsional dan bakal diterima di bagian struktural berapa? Ya Pak, gitu katanya. Monggo Pak. Oke, iya. Oke, pada dasarnya kan semua pekerjaan itu ada kompetensi. Ya, ada kompetensinya, ada skill yang harus dimiliki untuk melakukan pekerjaan itu. Mungkin bisa dilihat kalau misalnya pekerjaan di bagian fungsional tadi, yang kompetensi kita, lalu dilihat lagi posisi yang dilamar di bagian struktural, kompetensi yang dibutuhkan itu apa? Kita cari match-nya di situ, dan itu yang kita utilize pada saat interview. Pasti ada satu atau dua skill kompetensi yang sama, yang bisa diimport, katakanlah seperti itu ya, bisa diimport dari pekerjaan sebelumnya ke posisi yang dilamar sekarang. Ya, boleh dibilang gini, saya sebagai HR, mungkin saya harus punya skill, communication skill gitu ya, supaya bisa berkomunikasi dengan karyawan, bisa berkomunikasi dengan atasan, bisa mengemukakan pendapat dengan baik gitu kan. Nah, communication skill ini bisa dipakai di mana? Kan banyak juga posisi-posisi yang membutuhkan communication skill. Jadi jangan fokus ke struktural atau fungsionalnya, tapi lebih ke kompetensi yang ada, yang bisa kita pakai dari pekerjaan yang lama. Saran saya seperti itu. Sehingga nantinya pada saat si interviewer menanyakan sesuatu berkaitan dengan kompetensi itu, kita bisa jawab. Kira-kira begitu Pak Pandu. Oke, noted. Pak Edi, thank you. Silakan Cak tuh kalau mau menambahkan. Di-unmute dulu Pak Agis. Yes, sip. Sudah. Oke. Tadi pertanyaan sebelumnya, pertanyaan siapa, Mas Agis? Lupa saya. Yang Ada beberapa. Arif Rahman. Ada pindah Mas pindah. Prabu. Ada Yang mana Pak ya? Juli. Sebelum ini. Yang pindah industri. Oh, itu Pak Prabu Hernanda. Pak Prabu barusan ya. Oh iya. Pak Prabu Hernanda kenal Pak ya. Mau nambahin sedikit aja dari yang dijelasin sama. Silakan saya dulu. Jadi, based on my experience, saya setuju sama sama Coach Edi untuk posisi finance dan HR. Nah, tapi ada beberapa posisi, pengalaman saya ada 2 posisi paling tidak, yang agak sulit kalau harus pindah industri. Satu adalah sales, yang kedua adalah digital marketing. Nah, karena sales ini, karena saya sudah coba sendiri gitu ya, merekrut, ini kompetensi salesnya sudah tidak diragukan lagi gitu ya, tapi dia beda industri. Akhirnya referensi-referensi yang dia punya selama ini tidak relevan dengan industri yang baru yang dia tuju. Contoh sederhana adalah misalnya kalau ada sales dari farmasi, masih terus tiba-tiba dia alih industri ke tekstil, for example. Sebenarnya bisa, tapi menurut pengalaman saya akan sangat berat gitu ya dia untuk bisa keep up dengan targetnya, ya, karena sales kan pasti target. Nah, akhirnya dari sisi usernya juga pasti akan kurang puas dengan performance. Jadi sales akan secara potensi akan cukup berat. Nature-nya akan beda, Coach. Betul, nature-nya beda. Secara umum, ini secara umum ya. Ya, karena saya sempat juga mengalami kalau kita rekrut katakanlah dari sales yang berbeda. Saya dulu di sales consumer good gitu kan. Consumer.
makanan itu kan sales receh gitu kan ya. Jualannya 20.000, 30.000 gitu kan. Beda dengan sales mobil yang sekali jualan ratusan juta gitu kan. Itu kan walaupun bukannya tidak mungkin bisa dipelajari, tapi memang kembali lagi bahwa kalau nature-nya bedanya terlalu jauh ya akan agak susah untuk catch up untuk pengalaman Exactly. gitu. Nah, Oke. better Thank you. Dia upgrade coach. Jadi maksudnya akan lebih mudah kalau orang yang sebelumnya pegang retail tapi upgrade ke B2B daripada sebaliknya. Gitu. Kalau coach jadi contohnya persis pas banget. Jadi biasanya pegang FMCG customer good, biasanya yang lain ini customer banyak kan, tiba-tiba harus jualan farmasi misalnya. Itu menyesuaikannya akan lebih mudah daripada yang sebaliknya gitu. Biasanya jualan satu langsung close, jualan cuma 2 langsung selesai target, terus tiba-tiba dikasih target retail. Nah itu biasanya gitu biasanya. Satu itu yang terakhir digital marketing. Nah digital marketing ini terutama yang memang handle brand. Kalau pengalaman saya sangat sulit gitu kalau misalnya harus pindah industri. Contoh sederhana, misal jika seseorang sebelumnya pegang digital marketing, dia bangun brand juga, bangun suatu produk juga, tapi misalnya dia pegang akun sosmednya politisi, gitu kan. Oh dia kalau untuk suruh tips and trick followers gimana caranya nambah buzzer gitu jago, tapi begitu dia pindah ke brand, nah itu dia ketegaran pasti. Jadi itu aja tambahannya sih, nggak banyak coach. Coach Adi sama Mas Egis. Thank you, Ada Cak 2 posisi ya. yang menurut saya akan relatif untuk bisa catch up. Oke. Ada pertanyaan lagi, Pak, dari Mas Prabu terkait nego gaji. Dari kebanyakan orang mengalami kegagalan ketika interviewer bertanya perihal gaji yang ditawarkan. Apakah Bapak punya Itu tips kayaknya terkait hal tersebut? Sudah Bapak jawab sih itu tadi, Pak. kayaknya jawabannya untuk Pak Juli. Ya, untuk Pak Juli itu kurang lebih sama ya. Ya, Jadi sama seperti ya. saya bilang bahwa iya, tiap perusahaan itu punya skala dan struktur dan skala upah. Bilangnya susu kadang-kadang struktur upah dan skala upah. Dan di industri yang kurang lebih mirip dengan ukurannya juga mirip ya struktur skala upahnya juga mirip gitu loh. Yang tadi pertanyaannya Pak Juli ya, itu bisa mencakup pertanyaannya Pak Prabu. Ya. Oke, kira-kira Oke, Pak Coach. Prabu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, Pak ya. Apa perbedaan interview dengan HRD dan direktur, Pak? Oke, jadi gini. Ya, interview HR dengan interview gitu kan. Direktur ya? Iya, biasanya kita bilangnya user, entah itu yang akan jadi atasannya, entah itu direkturnya gitu kan. Nah, biasanya kalau interview HR itu kan hal-hal yang mendasar, kompetensi yang dimiliki gitu kan, skill, attitude-nya gitu. Nah, pada saat sudah lulus dari HR, masuk ke direktur, itu akan lebih ke action. Bisa tergantung posisinya juga, ada yang memang sifatnya strategis, sifatnya action. Jadi benar-benar sudah seperti kalau kamu punya pekerjaan ini, apa yang kamu lakukan gitu loh. Karena apa ya? Karena si usernya akan lebih tahu pekerjaannya itu sebetulnya apa sih. HR itu kan paling lihat jenis pekerjaan itu hanya dari job desk saja. Oh, posisi A, job desk-nya seperti ini. Terus apa namanya, kompetensi yang dibutuhkan ini. HR bacanya dari situ. Dan dia cari orang-orang yang seperti ini. Tapi bahwa aplikasinya nanti di lapangan atau di pekerjaan sesungguhnya, itu usernya akan yang lebih tahu. Biasanya begitu. Jadi kalau nanti interview dengan usernya, akan nature-nya akan beda. Lebih ditanya kepada pekerjaan seperti apa, strategi yang akan kamu lakukan bagaimana, seperti itu.
Jadi pasti beda. Itu sih kalau yang pernah saya alami. Oke, thank you Pak Edi. Selanjutnya dari Pak Dimas Pandu Wicaksono, Pak. Untuk perbaikan talent management, level daily worker, bisakah kita pancing simulasi kasus pada kandidat untuk tahu kemampuan dia bersosialisasi dengan teman-teman tim dan bersikap bijaksana dengan customer? Jadi ini Pak Dimas ini dia seorang HR, Pak. Dia yang selaku pewawancara, Pak. Nah, kalau memang dia ingin perbaikan talent management ya, jadi kalau dia nanya ke level daily worker, bisakah dia pancing simulasi kasus pada kandidat untuk mengetahui kemampuan dia bersosialisasi dengan teman-teman, tim, dan bersikap bijaksana dengan customer, Pak? Gitu. Silakan Pak Edi. Industrinya apa ya? Industrinya di bidang apa? Sebentar, saya unmute dulu ya ke Pak Pandu ya. Bentar. 10 menit lagi habis ya ini. Halo Mas Dimas Pandu Wicaksono, silahkan menyampaikan Mas. Ini industri apa Mas? Halo, ya? Halo, silahkan. Halo? Ini industri apa ya? Industri apa ya? Ya. Pak? Yes, Ya, dengar halo. sekali. Saya dengar sekali. Ya. Jadi Pak, teman saya itu ini Pak, aslinya dari cabang sebuah developer itu kan properti, tetapi teman saya itu khususnya ini Pak di bidang property management. Property management yang fokusnya itu teman saya sendiri pada ini apa namanya venue management. Jadi lebih kepada itu Pak, tempat dikunjungi gitu loh oleh banyak orang gitu Pak. Ya, jadi ini property management Pak, yang dikunjungin banyak orang Pak. Lanjut Pak Edi. Property management ya. Ya. Jadi gini, mungkin yang agak sedikit salah itu adalah dari terminologinya ya. Jadi biasanya talent management itu kita pakai untuk levelan yang lebih tinggi. Jadi kalau untuk yang dibilang tadi apa daily worker ya. Iya. Worker itu kalau saya lihat sih lebih cocoknya adalah bagaimana kita memberdayakan mereka, entah itu dengan melalui training, melalui games, untuk melihat capability dan kompetensi mereka. Jadi bukan masuk ke talent management, karena kalau talent management itu nantinya artinya adalah bagaimana kamu atau kita mengelola talent di dalam perusahaan itu yang kita harapkan bisa jadi pejabat-pejabat di masa depan seperti itu. Atau bagaimana supaya mereka tidak keluar sehingga succession plan-nya berjalan. Jadi terlalu istilahnya mungkin agak sedikit keliru. Tapi kalau untuk memberdayakan daily worker, untuk supaya mereka punya service culture yang bagus, gitu kan, punya hospitality yang baik terhadap customer yang lain, ya itu lebih kepada training. Gitu sih, Pak Dimas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya. Dari Ibu Dipta Puji Arini, saat interview ternyata ada tes komputer. Biasanya tes komputer yang diujikan itu berupa apa ya, Pak? Komputer. Posisinya apa dulu nih? Sebentar ya, saya ke Mbak Dipta ya. Sebentar. Halo Mbak Dipta. Mbak Dipta. Halo. Posisinya sebagai apa ya, Mbak? Halo. Mbak ngelamar sebagai apa ya? Sebagai ahli gizi, Pak. Ahli gizi. Ahli gizi. Iya. Oh, iya. Sebagai ahli gizi dan disuruh buka komputer gitu ya? Iya. Iya. Kalau itu sih kalau saya lihat sih mungkin lebih kepada bagaimana Dipta bisa ngitung kalori, nutrisi dan sebagainya. Mungkin ke Excel ya, Pak ya? Iya, pakai Excel biasanya. Karena kalau ya apa ya, gizi itu kan ada hitung-hitungannya juga ya. Jadi tesnya mungkin lebih seperti itu. Memang ada beberapa teman-teman yang melakukan tes itu, ada yang memberikan selain interview, memberikan juga matematika dasar biasanya. Yang dilihat adalah bagaimana logika berpikir mereka pada saat menyelesaikan permasalahan yang ada di
depannya. Dalam hal ini tes-tes tertulis yang diberikan gitu. Tapi kalau biasanya kalau karena kaitan dengan gizi dan disuruh buka komputer, mungkin karena gizi ada hubungannya dengan hitung-hitungan, nutrisi dan sebagainya. Mungkin juga Dipta nggak bawa kalkulator gitu kan. Tapi yang jelas bukan dibuat bongkar PC-nya lah ya. Kira-kira menjawab ya. Oke, Pak Edi. Thank you ya, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Kalau kasusnya tinggal- saya... Ini, halo, nggak apa-apa, Pak. Kita Ya. ini dulu. Ini dari Tiffany, Pak. Kalau kasusnya saya pindah dari satu startup ke startup yang lainnya, masih satu industri, yang membedakan adalah satunya startup Indonesia, satunya startup Malaysia. Baiknya negonya bagaimana ya, Pak? Karena selain kurs beda, standarnya pun beda, katanya, Pak. Posisinya sebagai Oke, saya panggil dulu ya. Tiffany, bentar. Hai Tiffany, could you speak up please? halo. Ya, gimana, Yes, Mbak? jadi maaf Pak Egis, tadi saya salah ketik. Sebenarnya posisinya sama, tapi industrinya beda. Posisinya itu digital marketers, Pak. Kalau Digital- yang membedakan di startup sebelumnya saya develop brand, di startup yang mungkin soon to be akan jadi office saya ini, saya itu lebih ke search engine optimization, Pak. SEO ya. SEO, Sama digital marketing ya. iya Pak. Hmm. Dan beda negara juga, jadi kemungkinan saya nggak tahu juga sih standarnya di Malaysia itu nanti seperti apa. Tapi Selasa nanti saya akan ada interview dan di formnya itu saya ditanyakan expected salary-nya, Pak. Saya nggak isi karena memang satu saya nggak tahu, dan kalaupun saya sembarangan isi nanti takutnya ketinggian, Pak. Makanya saya bingung. Karena digital marketer sini dengan startup sana kan pasti beda, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tapi mereka beroperasi di sini bukan? Enggak, Pak. Saya nanti pindah ke Mereka sana beroperasi. kalau memang di Oh, sana, gitu. Pak. Enggak. Iya, Pak. Oke. Keren, Agak- Tiffany keren banget ya. Lanjut Pak Edi, Iya. silakan dibantu. Malaysia berarti ya. Iya, Iya, Pak. Nah. Di KL, Pak. keren banget Tiffany. Congrats. Belum nih, Pak. Masih belum tahu dapat apa enggak. Kalau ini Baru saya juga interview hari Selasa. belum punya gambaran ya bagaimana ya, walaupun bos-bos saya juga orang Malaysia. Tapi kalau saya, sepengetahuan saya di kantor, karena banyak bos saya juga orang Malaysia, sebetulnya standar gaji Malaysia dan Indonesia itu nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Iya, Pak. Ya kalau mau naik-naik, ya nggak terlalu banyak, karena beberapa saya lihat agreement yang kita buat dengan orang-orang Malaysia di sana ya kurang lebih standarnya gaji Indonesia juga. Angkanya kurang lebih ya, untuk posisi yang sama itu kurang lebih seperti itu. Tapi kalau memang Tiffany mau coba ya mungkin seperti yang saya bilang tadi bisa di-increase 20-30% dari yang sekarang. Soalnya, iya Pak, jadi saya sempat ngobrol juga sama teman-teman Indonesia lain yang kebetulan memang udah di sana lebih dulu, karena batch-nya lebih dulu. Kalau dilihat dari gaji saya yang dari pekerjaan sebelumnya dan lompat ke pekerjaan ini, itu kira-kira naik 2 kali lipat, Pak. Naik 2 kali Cuma lipat. ketika biasa. Pak. Cuma ketika saya tanya, saya harus nawar gaji segini enggak? Mereka bilang, jangan Tiffany, turunin dulu sedikit, baru nanti mereka akan kasih deal-dealnya berapa. Cuma saya takut aja gitu Pak, karena saya belum ada gambaran sama sekali sih. Saya pernah ke sana untuk ketemu mereka gitu, kayak sekedar interview sama just a couple days gitu. Ya mungkin Tiffany bisa coba cek. Tapi untuk Bisa coba cek seperti di salary survey yang punya itu ya. Karena kan digital marketing sama SEO itu beda ya. Tapi mungkin iya, ya Pak. yang saya bilang tadi, karena pekerjaan juga beda, mungkin salary range-nya juga agak sedikit berbeda. Ada waktu itu di-share kan di karir-karir yang untuk Indonesia dan Malaysia itu dari Kelly atau dari mana itu? Dari Mercer. Saya belum cek tuh Pak. Nanti akan saya Coba cek, nanti Pak. saya juga coba cariin ya. Tiffany ini membernya Karir Care? Enggak, Pak. Silakan.
Oke, ini pertanyaan lanjutan dari Tiffany. Tadi Pak yang misalkan saya lulusan sarjana pendidikan, ketika lulus saya jadi penerjemah, kemudian saya jadi digital marketer sekarang, dan semuanya in total kurang dari 2 tahun. Apakah kalau interview melihat CV saya akan ada tanggapan negatif, Pak? Ya, yang pasti akan ditanya. Yang pasti akan ditanya, tapi soal tanggapan negatif atau tidak, itu tergantung dari kita ya, Tiffany ya. Jadi, kalau Tiffany bisa menjelaskan kenapa dalam 2 tahun bisa berganti posisi sampai berapa 3 kali ya? Terus apa yang achievement yang Tiffany lakukan di sana, ya nggak ada masalah. Oke. Jadi semua bisa dijawab sebetulnya kalau memang kita punya alasan di balik kepergian kita dari satu posisi ke posisi yang lain gitu ya. Oke, Coach, sangat jelas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Muhammad Fauzan Adi Handoko. Saya pernah interview di Jakarta. Nah, beliau nanya gaji ke saya. Saya tolak untuk menjawab hal itu. Apakah feedback penolakan itu positif atau negatif ya, Pak? Tidak menjawab gaji yang kita dapat. Ya mungkin Ya, kasusnya sekarang. Betul. Current salary dia nggak mau kasusnya jawab, Pak. seperti kita diminta payslip gitu ya. Oke. Oke. Mas Paujan, halo. Ya, Mas Paujan dulu tuh ditanya apa minta slip gaji ya? Ditanya interviewer, lisan atau slip ya gaji dia yang diminta? ditanya langsung gajinya berapa. Oke. Ditanya Terus gaji pada bulannya berapa gitu. Terus nggak dijawab? Enggak, soalnya kan kalau misalnya buat saya kan itu ada krusial gitu kan itu apa pribadi gitu Pak. Kalau misalnya gitu. Privasi gitu Pak. Oke. Terus tapi nggak diterima jadinya? Enggak, saya soalnya waktu itu jadi enggak saya terima karena memang malah jadi kesannya juga malah jadi turun gitu aja maksudnya. Jadi malah jadi turun dari gaji yang saya terima sekarang gitu. Oh. Jadi tidak ditanyakan ekspektasinya tapi ditanyain real gajinya. Kalau saya ekspektasi mungkin di atas gaji saya sekarang. Tapi mungkin beliaunya tuh nanya gaji sekarang berapa gitu kan, tapi kan saya nggak mungkin bisa jawab berapa, karena kan itu kan privasi gitu. Tapi dia menawarkan gaji yang di bawah gaji sekarang? Ya gitu. Ya artinya berarti struktur skala upahnya lebih rendah daripada yang sekarang. Padahal sedangkan saya ngelamar itu untuk posisinya yang di SPVGA waktu itu Pak. Iya, maksudnya gini. Kalau memang ada beberapa perusahaan yang secara posisi mungkin dia lebih tinggi begitu ya, tapi secara struktur upah dia bisa aja lebih rendah. Dan jadi memang apa ya? Karena mereka buat kadang-kadang buat job grade-nya itu berbeda. Ada yang job grade-nya bisa 5, 7, 11 gitu. Jadi kan semakin panjang job grade-nya ya berarti kalau posisi yang seolah-olah tinggi tapi mungkin di tempat lain itu ada di posisi yang lebih rendah gitu loh. Jadi kadang ya katakanlah begini. Manajer di perusahaan lokal yang kecil gitu ya. Levelnya manajer gitu kan. Tetapi dengan eksekutif di perusahaan yang besar, misalnya gitu, ya gajinya manajer itu mungkin kalah, gitu. Walaupun title-nya manajer. Jadi itu tidak bisa dijadikan patokan juga. Oke. Berarti Pak. Oke Pak Ujan ya. Ya, oke, ya. siap. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Dari Ihya Ulumuddin Pak. Saya mau tanya, saya pernah interview sampai tahap final dengan manajer country. Namun interviewer terkesan galak dan selalu menekan kandidat. Apakah ini salah satu cara interview untuk mengetahui emosional kandidat Pak? Gitu. Galak katanya Pak pas lagi interview Pak?
Enggak, ya, ya namanya interviewer itu macam-macam ya. Orang itu macam-macam kan. Teknik yang dia pakai juga macam-macam dan belum tentu juga dia paham mengenai CBI, BEI gitu kan. Apalagi kalau dari user. Berarti kalau dari country manager itu kan berarti dari user yang akan mempekerjakan kita, bukan dari HR-nya. Ya, saya pernah juga seperti itu dan memang untuk posisi user yang tinggi itu mereka biasanya memberikan tekanan, melihat juga bagaimana kesiapan mental kita gitu kan. Belum tentu juga dia galak, tapi bisa juga dia melihat bagaimana kita bereaksi terhadap tekanan yang kita hadapi. Jadi seperti itu. Mungkin juga ada posisi yang kita lamar itu cukup stressful atau mungkin memang tekanannya cukup tinggi. Karena kalau sampai country manajernya itu turun tangan untuk interview, berarti posisinya cukup tinggi kan. Semakin tinggi posisi, berarti semakin tinggi pressure yang akan dialami. Itu sih kalau saya simpulkan seperti itu. Karena biasanya kalau untuk posisi hanya supervisor aja nggak mungkin country manajernya ikut turun tangan untuk interview begitu. Oke. Halo Mas Ihya, halo Mas Ihya Ulumuddin, apakah Bapak mendengar saya, Mas Ihya? Halo Mas Ihya Ulumuddin, apakah sudah puas jawabannya, Mas? Halo. Oke, kita skip ya, kita lanjut ke Mas Angga. Saya mau nanya tips mengerjakan tes HRD tentang kepribadian, Pak. Bagaimana tipsnya, Pak? Tes kepribadian katanya, Pak. Tes kepribadian? Iya. Tes kepribadian yang seperti apa? Yang cuman seperti kuesioner? Karena kalau yang tes psikologi agak susah ya. Saya bukan psikolog, jadi saya nggak bisa ngasih kita melakukan tes itu. Itu Catu mau nambahkan? Oke, Mas Catu mau cerita katanya. Silakan, Mas. Di-unmute dulu Pak Egis. Oh iya, sorry. Saya start. Oke, silakan, Nah, udah di-unmute ya. Ya, yang tadi yang country manager tadi loh, Pak. Nggak Okay. jadi keinget dulu pertama kali interview posisi MT dulu di Transi Logistik di Astra dulu. 1,5 jam interview sama dirutnya, CEO-nya. 1 jam ditinggal baca koran, Pak. Jadi muka saya nggak dilihat sedikit pun. Jadi dia nanya sambil lihatin koran. Ya udah. Oh gitu. 1 jam. Nah, setelah dia lihat saya tetap kayaknya nggak mau gubris, dia mau ngapain, saya tetap jawab aja dengan santai. Nah, habis itu 30 menit terakhir dia turunkan, habis itu ngobrolnya sudah santai. Jadi betul sih katanya Pak ini tadi. Kadang-kadang ngetes juga gitu. Oke. Iya, apalagi kalau mungkin posisi MT itu kan future leader ya di beberapa perusahaan ya. Jadi pastinya dia juga akan melihat mental kita seperti apa terhadap pressure, terhadap ya hal-hal semacam itulah untuk membentuk jadi leader yang baik di masa depan gitu. Oke. Ada pertanyaan Pak dari Pak. Ya, dari Pak Nuzul Sandria, Pak. Halo. Nuzul. Ya, selamat malam. Pada saat kirim lamaran via email, apakah benar cukup CV saja? Karena saya pernah dengar kalau kita kirim lampiran pendukung seperti scan ijazah, sertifikat, khawatir akan disalahgunakan, Pak. Kayak gitu. Oke, kalau menurut saya sih lebih baik 2 lampiran atau 3 lampiran kalau memang ada spesifik skill dan posisi yang dilamar ya. Jadi gini, lampiran yang basic itu biasanya cover letter dan CV. Untuk beberapa posisi seperti programmer atau digital marketing itu akan lebih baik lagi kalau di portfolio.
Nah, jadi ini saya nggak ngerti yang dimaksud Pak Nuzul ini posisinya seperti apa. Oke, kita tanya Pak Nuzul ya. Halo Pak Nuzul, bentar Pak. Pak Nuzul saya unmute dulu. Halo Pak Nuzul. Mungkin cukup. Oke, mungkin beliaunya, jadi gini Pak, beliau nggak ada, tapi begini. Kan suka ada orang itu ngirim CV plus scan ijazah, scan KTP, scan kartu keluarga, scan transkrip nilai, katanya gimana. Takutnya itu disalahgunakan Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak? Kan kartu time zone kali gitu ya. Enggak ya, saya kira kalau CV cukup CV dulu ya, karena saya pribadi kalau sebagai ISAR itu juga nggak mau kebebani dengan dokumen-dokumen seperti itu kalau nggak lanjut gitu loh ya. Jadi CV itu kan perkenalan awal sebetulnya. Jadi CV itu kan mencatat kita ini siapa, pendidikan apa, pengalaman apa gitu kan. Nggak perlu dengan dokumen-dokumen seperti itu. Itu kalau saya pribadi saya akan minta kalau dia sudah benar-benar mau final jadi karyawan, gitu. Saya kira itu nggak perlu. Lagian jadi berat emailnya ya, pakai scan KTP, scan. Bilang lebih baik kalau memang kita punya skill yang bisa dibiarkan, kita kirim CV dan portofolio. Itu kan lebih bagus. Yang seperti misalnya digital marketing gitu ya, atau desainer, UX, atau pokoknya sesuatu yang bisa kita pamerkan dan kita pernah kerjakan proyeknya gitu. Itu akan lebih memperkuat CV yang kita kirim. Oke. Dan lanjut ya Pak. Ya, silakan. Oke, dan udah dari Ibu Dewi Ayu Wulandari, apakah memang dalam posisi yang sama di perusahaan, salary-nya bisa beda-beda Pak? Faktor apa yang menentukan? Kapan waktu yang tepat untuk mengetahui rank gaji satu perusahaan? Iya, jadi gini, skala upah itu namanya skala ya, jadi dia punya range, ada minimum, ada maksimum, ada nilai tengah. Nah, mungkin orang yang baru masuk di awal, itu akan ada misalnya di nilai bawah ya, range yang paling bawah. Seiring berjalannya waktu, karena skala upah ini untuk satu posisi, selama dia tidak naik posisinya, dia akan ada di situ. Jadi kalau pengalamannya 3 tahun dengan yang 1 tahun, ya pasti akan beda walaupun posisinya sama. Sampai, jadi skala upah itu, salary range bilangnya ya, itu bisa sampai 125%. Jadi kalau misalnya katakanlah gini, posisi supervisor di perusahaan A gitu ya, skala upah salary range-nya dari 6 sampai 10 misalnya gitu. Jadi ada aja yang supervisor yang mungkin karena dia baru masuk gajinya 6. Mungkin yang sudah 2 tahun ada di 7,5 atau 8 atau ada yang di 9. Jadi pasti akan berbeda-beda. Jadi tidak kecuali kalau membandingkannya dengan sama-sama baru masuk, itu pasti akan sama. Misalnya sama-sama fresh grade, sama-sama baru kerja, diterima bareng-bareng, pasti ditawari gajinya akan sama. Tapi kalau kita melamar sudah punya bekal pengalaman di belakang kita, gajinya bisa aja beda. Seperti itu. Oke, Pak Edi, sangat jelas. Kayaknya orang-orang suka banget banding-bandingin gaji kayaknya Coach ya. Dari tadi pertanyaannya saya perhatiin gaji. Pada seneng kali. Tahu ya. Gak ada faedahnya bener gak sih Coach? Kalau menurut saya ya. Betul. Lebih tinggi ngerasa songong, lebih rendah malah kepikiran dulu kan gitu kan. Yang lebih rendah ngelihat yang agak tinggi sakit hati gitu. Ngapain sih cari-cari tahu gaji orang? Kalau saya maksudnya ya. Ya udah kalau itu rezeki kita ya udah itu aja yang kita Tapi satu hal yang perlu diingat adalah bahwa kalau sistemnya di perusahaan itu berjalan dengan baik, dengan bagus, ya insya Allah
gajinya adalah sesuatu hal yang fair. Karena gaji dihitung dari pengalaman, dari skill, dari beban kerjanya, seperti itu. Tapi kalau memang ada orang dalam, orang bawaan, ya nggak tahu lagi ya. Oke, tadi siapa yang nanya? Oke, Dewi tadi Ayu. Ibu Dewi Ayulan dari Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi dari beliau. Kapan waktu yang tepat untuk mengetahui rank gaji suatu perusahaan ya? Apakah pada saat akan join atau setelah join pada masa probation? Terima kasih katanya. Jadi belum selesai masalah gaji nih. Soal gaji ya. Yang saya bilang tadi ya, penentuan struktur dan skala upah itu parameternya banyak. Ya. Salah satu parameter yang paling krusial pada saat saya alami dulu adalah market competitiveness. Jadi kalau entah sekarang masih dipakai belum ya. Jadi kalau di suatu perusahaan itu meletakkan posisinya dia di market itu katakanlah 75 persentil atau 50 persentil gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang ada di situ itu kurang lebih ya gajinya sama. Itu dah makanya kenapa ada salary survey gitu ya, salary survey dan sebagainya itu. Jadi penentuan awalnya struktur dan skala upah itu dari situ. Terus yang kedua adalah dari job value. Dari job value. Nah, kapan kita bisa tahu itu di beberapa perusahaan memang dianggap sebagai hal yang sacred gitu ya, hal yang tidak bisa dibuka secara umum. Tapi yang secara mendasar perlu kita ketahui adalah bahwa semua posisi itu punya skala gaji, range salary. Jadi gajinya itu ada range-nya, bukan angka yang fix posisi itu harus di angka sekian, tidak. Ada range-nya, dan range ini sesuai dengan perhitungannya, misalnya pengalaman, pendidikan, beban kerja dan sebagainya. Tapi ya itu tadi, sama-sama supervisor, bisa aja gajinya yang satu ada di bawah, yang satu ada di atas. Karena mungkin pengalamannya sudah berbeda. Itu sih, jadi kalau dibilang kapan bisa mengetahui ya agak susah. Kecuali kalau saling intimidasi. Dari tadi yang dibahas iya, gaji. Nggak apa-apa. Hal yang goib itu bikin penasaran ya, Bang? Iya, betul. Uka-uka. Apa? Uka-uka. Oke, ada lagi? Lanjut ya. Ini dari Mas Dimas Pandu Wicaksono nih. Kira-kira apa alasan yang tepat ya ketika ditanya HRD? Kalau posisi kita itu masih bekerja dan ingin pindah kerja itu apa, Pak? Apakah karena gaji, karir, culture, atau bosen? Alasan apa yang menjual dan tidak terkesan dari alasan, Pak? Jadi ketika ditanya oleh HRD perusahaan baru, sementara kita masih bekerja, Pak. Masih bekerja terus ngelamar gitu ya. Masih bekerja terus ngelamar. Agak susah ya, karena jawabannya akan selalu balik lagi ke jawaban yang sangat normatif gitu loh. Alasannya sekarang alasan pribadi kita untuk ngelamar kerja itu apa sebetulnya? Mau cari gaji yang lebih tinggi, atau nggak betah di perusahaan, atau nggak cocok dengan atasan, atau nggak bisa berkembang di perusahaan itu. Mungkin perlu ya yang pernah saya alami dulu. Kalau saya prinsipnya gini, saya dulu punya prinsip kalau saya masih bekerja di sini, saya nggak akan ngelamar tempat lain. Prinsip saya dulu itu. Jadi kenapa dulu itu selalu keinginan untuk ngelamar di tempat lain, resign gitu. Saya pikir-pikir lagi gitu. Prinsipnya dari dulu begitu, karena once kita kirim surat lamaran keluar, itu artinya hati kita sudah nggak ada di perusahaan yang ini. Gitu. Yang bahayanya, kalau kita sudah kirim
lamaran, sudah interview gitu kan. Terus ternyata orang di perusahaan kita yang sekarang ini tahu gitu bahwa kita cari kesempatan di luar. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Jadi saya nggak bisa menjawab apa alasan Anda untuk apa ya, untuk ngelamar di sini gitu ya. Tapi kalau saya bilang ya jawab yang jujur lah ya. Jujur itu lebih enak, nggak ada nutup-nutupi sesuatu. Even kita berbohong akan selalu ditutupi dengan kebohongan yang lain. Jadi jujur aja ya, bilang ya Pak, saya udah nggak betah. Gitu. Karena nggak betah itu kan haknya si karyawan. Dan sebetulnya gini, memang yang saya lihat adalah banyak sekali interviewer yang selalu memakai judgement mereka. Padahal harusnya interviewer itu bebas nilai. Bebas nilai, nggak boleh dia punya, oh si A ini begini, si B ini begini. Gitu. Makanya kalau interviewer kadang-kadang seperti bermain Tuhan gitu ya, dia menentukan orang ini masuk atau enggak, bisa diterima atau enggak gitu loh. Karena dia punya nilainya sendiri. Jadi dia harusnya bebas nilai, enggak boleh dia menjudge seseorang. Ya, orang membuat pilihan itu adalah hak dia. Karena kita nggak ngerti di belakang pilihan itu apa yang dia alami. Jadi kalau buat saya, pertanyaan itu ya jawab jujur aja, tapi dengan tidak menjelekkan perusahaan yang dimana kita sekarang masih bekerja. Itu aja sih. Oke, Pak Edi, jelas banget Pak Edi, thank you. Ada pertanyaan dari Chris Martin, Pak. Selamat malam, Pak. Izin bertanya. Saya lulusan Tata Laksana Pelayaran Niaga. Posisi saya ada di Batam. Saya akui bahwa informasi lowongan pekerjaan di Batam, khususnya di bagian shipping, itu sangat sulit, Pak. Apakah di saat sekarang untuk door to door, untuk menanyakan loker ke setiap shipping company yang ada di Batam? Gitu. Jadi gimana kalau door to door aja, Pak? Ketok pintu setiap perusahaan aja barangkali ada lowongan, Pak. Itu balik lagi ke zaman baheula ya. Ingat zaman dulu itu bekal fotokopi ijazah, fotokopi surat lamaran, dimasukin ke amplop coklat gitu ya, terus jalan, titipin lamaran, kayak gitu ya. Kalau saya bilang sih, sudah bukan zamannya lah ya. Ya memang kalau kita membatasi diri hanya misalnya di suatu tempat aja, ya mungkin kesempatannya juga akan lebih terbatas. Jadi untuk Mas Martin, mumpung masih muda, jangan batasi kesempatan diri hanya berkarya di Batam. Karena Batam itu hanya wilayah kecil dibanding Indonesia, ya otomatis kesempatannya juga akan jauh lebih kecil daripada kalau Anda membuka diri, bisa bekerja di mana aja. Jangan kalah sama saya dong. Saya udah berkeluarga tapi mau kerja di mana aja loh ya. Jadi ya kalau memang mau kerja di Batam ya cari pekerjaan adanya seadanya akhirnya, karena perkapalan ya. Perkapalan, Pak. Shipping. Perkapalan ya. Kayak saya, Pak. Nah, mungkin bisa ke tempat Pak Egy sekali ya. Ya perkapalan di Batam ya agak susah karena Batam pelabuhannya cuma satu kan, Muka Kuning aja kan. Batu Ampar ada, Pak. Batu Ampar ya. Iya. Tapi setuju dengan Bapak, Pak. Batam emang agak sempit, Pak. Mungkin kalau Mas Chris Martin mau lamar ke Jakarta, Surabaya, barangkali lebih banyak lowongannya, Pak. Kesempatannya akan lebih banyak, betul sekali. Iya. Oke, ada lagi? Ada lagi, Pak. Ini bismillah dari Pak Jayasman. Mau nanya, kalau wawancara untuk CPNS itu sendiri, apakah pada umumnya sama ketika wawancara masuk kerja di perusahaan, Pak? Gitu. Wih. Saya belum pernah jadi CPNS tuh. Atau diminta jadi staf ahli gitu, Pak, Bapak.
Langsung wawancara. Ahli gizi. Gimana ya? Setahu saya nggak punya gambaran ya CPNS. Karena kemarin pada saat bukaan CPNS saja, daftarnya minta ampun susahnya gitu kan. Jadi ada 2 tahap, Pak. Pertama, Iya, TKD, tes kompetensi mereka dasar, tertulis. apa namanya, seleksinya aja seleksi administrasi dulu. Iya. Kalau lulus seleksi administrasi baru seleksi apa lagi gitu kan. Saya Apa aja, nggak Mas? punya gambaran kalau soal itu. Apa Nggak aja, pernah. Mas, tadi? Jadi saya bantu jawab, Pak ya. Ya silakan Pak Igis. Pertama, Saya nggak. seleksinya adalah seleksi administrasi, Pak. Sistem gugur. Ketika itu sudah lulus, ada lagi TKD, Pak, tes kompetensi dasar. Itu berbasis CAT, Pak, Computer Assistance Test. Jadi murni lewat komputer, Pak. Setelah itu, maka ada TKB, Pak, tes kompetensi bidang. Nah, di TKB ini tesnya macam-macam. Barangkali salah satunya adalah tes dari pihak ketiga, Pak. Mungkin dari pihak psikolog. Psikotes Salah gitu ya. satu komponennya adalah psikotes dan interview, Pak. Nah, pertanyaannya adalah, apakah interviewnya sama antara interview di swasta sama di CPNS kayak gitu? Nah, kalau biasanya kalau gini, kalau interview itu dilakukan oleh lembaga psikotes, itu biasanya ada beberapa psikotes yang harus dijalani lebih dulu. Entah itu Kraepelin, Public Caustic, Sheffield gitu ya. Jadi itu juga tergantung apa yang dicari. Karena beberapa tes itu ada yang menilai endurance, tekanan terhadap stres. Ada yang menilai ketelitian, ada yang menilai logika, ada yang menilai kepribadian. Dan itu biasanya seharian sesudah mengerjakan psikotes, mereka akan diwawancara oleh psikolog yang ada di situ. Dan itu yang nantinya jadi profil mereka untuk dilaporkan ke si lembaga yang menyewa psikotes itu. Jadi interviewnya pasti akan beda. Mereka nggak akan pakai CBI atau behavioral event. Semata-mata mereka pakai psikotes. Oke. Jadi pakai psikotes itu biasanya akan tergantung juga dengan kondisi fisik kita. Psikotes itu membentukkan kondisi fisik yang fit. Oke, itu sih. Oke. Jadi Pak Jayusman, mudah-mudahan terjawab ya. Intinya adalah interview berbasis psikotes. Lanjut dari Ibu Dipta lagi. Tanya kembali, Pak. Awalnya saya freelancer gizi. Lalu waktu interview, kemarin ditanya soal salary waktu freelancer gizi. Apakah itu akan menjadi tolak ukur mereka dalam memberikan gaji untuk saya saat di perusahaan itu? Ya, mungkin bisa dijawab begini. Bisa dijawab bahwa gaji freelancer tidak bisa disamakan dengan gaji permanen atau gaji reguler. Jadi pastinya akan jadi rendah si gajinya freelancer gitu kan. Jadi kalau mau ya, yang perlu disampaikan seperti itu. Jadi pastinya HR juga tahu lah ya, freelancer dengan reguler itu pasti akan beda. Kalau dia tanya gajinya freelancer mungkin hanya sekedar pengen tahu, tapi tidak untuk jadi pertimbangan nego gaji, karena pasti akan beda. Freelancer itu nggak ada strukturnya, tergantung siapa yang kasih kerjaan, berapa dia per hari atau per kuesioner atau apa. Tapi kalau reguler kan sifatnya memang dia terus-menerus. Oke. Pak Edi, ini waktu 8 menit lagi. Saya ada 3 pertanyaan lagi. Mohon dibantu dijawab dengan ringkas ya, Pak. Oke. Ini dari Ibu Anissa. Kalau kita mau interview di perusahaan, misalkan requirement-nya, misalkan permintaannya accounting, experience 2 tahun. Nah, saya pengalamannya bisnis analis selama 2 tahun. Bagaimana cara meyakinkan interviewer, Pak? Bisnis analis itu tidak melibatkan akuntansi ya? Bentar, saya tanya Bu Anissa ya. Bu Anissa. Agak susah. Kecuali kalau background-nya dia akuntansi.
Hai Mbak cara Anissa. meyakinkannya. Mbak Anissa. Iya, Pak. Mbak Anissa, background-nya ada accounting-nya nggak ya pas bisnis analis itu ya? Cuman kuliahnya aja, Pak. Oh, kuliahnya accounting ya Mbak Anissa ya? Iya, Pak. Tapi bisnis analisnya nggak ada accounting-nya ya? Enggak. Oke, Nggak Pak ada. Edi. Pak Edi. Berarti itu kalau rekruter lihat adalah masih tanpa pengalaman ya. Tanpa pengalaman. Kalau tanpa pengalaman biasanya akan harus ada pembuktian gitu lewat tes. Karena job yang bisnis analis itu tidak bisa dipakai untuk akuntansi karena nature-nya beda. Akuntansi itu lebih ke jurnal, ledger, pembukuan, dan sebagainya ya, yang butuh ketelitian. Jadi cari kompetensi yang membutuhkan ketelitian dan hitung-hitungan. Oke, kira-kira jawab ya. Ya. Oke, lanjut Pak. Pertanyaan Pak Evarian Dewangga. Apakah medical check-up juga cek mengenai penampilan Pak? Misal wajah, gigi, berat badan Pak? Kalau wajah enggak lah ya. Bukan model kan? Kegantengan Pak, level kegantengan barangkali diukur nggak ya? Kalau berat badan iya, tapi itu hanya sebagai biasanya sebagai laporan di dalam medical check-up. Yang lebih penting adalah sebetulnya dari farmakologinya, entah itu darah, urin ya, karena itu yang menunjukkan kita punya penyakit atau enggak. Kecuali kalau fisik kita punya obesitas yang tinggi, BMI di atas 30, ya mungkin itu jadi pertimbangan. Oke. Saya pikir menjawab Pak. Dari Naufal nih Pak, sebenarnya seberapa akuratkah hasil psikotes? Dalam sudut pandang HR, apakah psikotes menjadi pertimbangan yang cukup besar Pak? Oke, seperti yang saya bilang tadi bahwa psikotes itu tergantung kondisi kita saat melakukan. Kalau kondisi kita capek, hasilnya pasti akan jelek. Pengalaman saya pernah hire karyawan yang not recommended by psikotes. Karena kita lihat bahwa sebetulnya ada beberapa nilai yang dianggap not recommended itu ternyata nggak begitu krusial dengan posisi yang dilamar, dan kita terima. Dan sampai sekarang dia masih bertahan, itu sudah 9 tahun yang lalu. Jadi ya tergantung HR-nya juga. Kalau dia mau kekeh pakai hasil psikotes, kalau dibilang psikotes kalau lulus ya berarti nggak diterima. Tapi kalau saya pribadi nggak, kita akan lihat dulu kenapa sih, gitu loh. Jadi balik lagi ke HR-nya ya. Oke. Oke, Pak. Oke Pak Edi, ini waktu 5 menit lagi. Silakan Pak, waktu buat Bapak bila ada closing statement atau Caktu monggo menambahkan, monggo. Satu silakan. Ada pertanyaan Mas Ridwan, Mas M Ridwan. Oh, Mas Ridwan. Iya, satu terakhir ya. Monggo. Situ ada di jika malam, memang, Pak, jika memang rekrutmen tidak sesuai, namun saya bisa untuk meet rekrutmen, permintaan. Namun saya ada kesempatan saja yang tidak pernah ada, apakah ada kans saya bisa lolos interview, Pak? Jika memang requirement, Iya. Jadi gini, prosesnya adalah untuk masuk ke interview itu harus CV kita menarik. Ya. Tapi kalau memang kita sudah ngelewatin proses CV menarik dan dipanggil interview, satu-satunya yang bisa kita lakukan seperti yang saya bilang tadi, kita pakai STAR. Itu aja sih. Insya Allah kalau pakai STAR, hasilnya akan lebih bagus buat kita. Tapi yakin nggak itu sudah dipanggil interview, berarti sudah lolos CV ya? Mungkin Catu bisa next time bahas mengenai CV. Siap, nanti kita agendakan lagi Pak, insya Allah. Nggak tahu Mas Egi soalnya puasa mau fokus ibadah. Ya, insya Allah. Nanti kita coba diskusi lagi apakah nanti puasa tetap ada kelas apa enggak. Oke. Ya, itu aja sih. Oke. Ada closing statement Pak dari Bapak 3 menit lagi Pak? Catu aja lah. Oke, Mas Caktu katanya ini closing statement. Untuk yang materi kan Pak Edi, kenapa jadi saya yang closing statement? Sebagai founder barangkali mau memberikan pitch di awal atau di akhir.
Oh iya, ya mau saya thank you aja buat semuanya yang sudah join dari awal sampai akhir, yang masih bertahan sampai sesi 3, Tahan ya. alhamdulillah. Iya. Ya, kita sudah, yang sesi pertama saya nggak ikut, tapi sesi kedua, ketiga ikut. Alhamdulillah sampai 3 sesi, semuanya mostly masih join, jadi mau saya thank you aja. So sorry kalau masih ada yang kurang-kurang ya teman-teman ya di pelaksanaannya. For thumbs up saya cuma ada 4, thumbs saya ada 4 doang. Buat Mas Egis tentunya karena sudah membantu arrange Memfasilitasi ya. semuanya, fasilitasi semuanya. So thank you banget Mas Egis. Ya nanti kita lihat ya, kalau memang memungkinkan dan memang bisa dibuka kelas, nanti kita akan coba buka kelas buat teman-teman. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan putus asa walaupun lagi masanya lagi sulit seperti ini, tapi nggak usah berputus asa dengan rahmat Tuhan ya. Pokoknya jangan diem, nggak boleh diem. Upgrade terus, upgrade diri terus. Upgrade diri terus, pokoknya gerak. Nah, saya kayak yang kalau kata Cak Nun, pokoknya macul-macul. Nah, gitu. Pokoknya kita macul-macul, kita keluar, kita usaha, nanti rezekinya datang. Apapun di bidang apapun. Itu kali Mas Agis.